Jadi muslim itu bukan orang yang mengaku beragama Islam saja, bukan orang yang di KTP-nya tertulis Islam, bukan itu orang muslim itu. Tetapi orang yang ngaku Islam terus dia istiqomah dalam keislaman, dalam arti kehidupannya diatur oleh aturan Islam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dikendalikan oleh aturan Islam. Itulah seorang muslim. Nabi kita berpesan, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, inna lanastahyi walhamdulillah. Sesungguhnya kami telah malu kepada Allah dan alhamdulillah. Sabda Nabi apa? Laisa dzaka, bukan demikian, bukan begitu. Walakin al-istihya minallahi haqqal haya. Akan tetapi yang dimaksud malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu itu, antahfadar ra'sa wa ma wa'a, kamu menjaga kepala beserta yang ada dalam isinya. Jadi pola pikir dijaga. Orang yang muslim yang malu betul kepada Allah dengan sebenar-benar malu, dia tidak gunakan pikirannya untuk hal-hal negatif. Dia malu pada Allah kalau sampai otaknya, pikirannya digunakan untuk hal-hal yang menyimpang. Dia tidak akan memikirkan bagaimana caranya korupsi ben rakonangan. Itu kalau ada orang Islam seperti itu berarti dia belum muslim, baru Islam KTP. Dia tidak malu kepada Allah berarti. Dan orang yang benar-benar malu kepada Allah itu dengan malu yang sesungguhnya, yang kedua, wa tahfadul batna wa ma hawa, kamu jaga perut beserta isinya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang haram masuk ke dalam perutnya. Kalau dia memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya, dia malu kepada Allah, maka tidak mungkin. Sehingga perasaan malu yang sesungguhnya kepada Allah ini betul-betul bisa menjadi tameng bagi dirinya, sehingga dia tidak akan memasukkan sesuatu pun meski hanya sedikit yang haram ke dalam perutnya, sehingga betul-betul terjaga isi perut dari barang-barang yang haram. Kemudian malu yang ketiga kepada Allah, wa tatadzakkaral mauta wal bila, orang yang terus-menerus ingat akan kematian dan kehancuran jika dia menyimpang dari jalan Allah. Ketika dia mau maksiat, dia ingat kematian. Ini saya maksiat, ini dosa, nanti saya mati. Kalau mati sampai kepada Allah membawa dosa maksiat-maksiat ini, hancur saya di hadapan hakim yang maha adil. Maka dia tidak mungkin bermaksiat dengan begitu mudahnya. Setiap akan bermaksiat baik dengan lisan maupun anggota tubuhnya, dia ingat kematian.
Saya maksiat padahal hidup di dunia hanya sementara. Ada hisab, ada pertanggungjawaban amal. Kalau saya terus-terusan maksiat, nanti saya mati dalam keadaan maksiat, mati saya su'ul khotimah. Kalau orang yang mati su'ul khotimah, hancur dia, sudah binasa di hadapan Allah. Ini orang yang malu. Kemudian yang keempat, wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Orang yang benar-benar malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya, itu dia menginginkan akhirat dan meninggalkan keindahan dunia. Maksudnya tidak tertipu oleh keindahan dunia. Maka dalam mencari dunianya, dia juga sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Setelah dapat, dia belanjakan, dia bersikap terhadap harta dunia ini juga sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul. Boleh kita mencintai dunia, namun jangan sampai tertipu dengan keindahannya. Tetap dunia kita gunakan untuk mengejar akhirat kita. Itu orang yang benar-benar malu kepada Allah. Kemudian Nabi menutup sabda beliau, faman fa'ala dzalika faqad istahya. Barang siapa yang bisa berbuat demikian, dalam arti satu, menjaga kepala dan isinya, dua, menjaga perut dan isinya, kemudian yang ketiga, terus menerus mengingat kematian dan kebinasaan, kemudian tidak tertipu oleh dunia, terus istiqomah dalam keimanan. Kata Nabi, faqad istahya, yakni minallahi haqqal haya. Itulah orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Ini tidak mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara kalau tanpa ngaji Al-Quran. Maka kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Hati kita dilunakkan oleh Allah untuk terus istiqomah ngaji. Dengan demikian kita menjadi tahu arah hidup kita, kemana setelah selesai kehidupan kita ini, kita menjadi tahu. Sehingga sejak di dunia ini kita memilih jalannya, yaitu mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran, tidak mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Karena jalan-jalan selain Al-Quran itu jalannya setan, pasti akan sesat. Tetapi jalan Al-Quran ini jalan Allah, ini jalan yang paling lurus, tidak ada yang menyamai, apalagi melebihi kelurusan jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran ini. Maka kita ngaji ini bukan hanya sebatas sekedar untuk memperbanyak pengetahuan, bukan. Tetapi setelah diketahui, ada kewajiban berikutnya, yaitu mengamalkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua, bisa menjadi bahan muhasabah untuk kita semua, sehingga ke depan lebih semangat lagi dalam mentadaburi ayat-ayat Allah dan mengamalkan apa yang menjadi petunjuk Allah dan juga tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini muqaddimah. Ya, baik, berikutnya ya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertunda. Ini bapak-bapak merasakan sumuk badan Ustaz Narjo ya. Sumuk ini ya, kalau ini gambaran saja, nanti santri kita 1200. Kalau sholat tidak boleh sip-sipan sholatnya, jamaah serentak di sini.
Ini santri-santri ini kalau sholat bajunya teles kebes semua. Masa ada sholat kok begini-begini? Ya. Maka nanti yang memang ahli bagaimanalah nanti dipikirkan ini dengan 1.200 santri di dalam semua, sholatnya biar tetap bisa khusyuk nanti seperti apa. Ini karena ini udara dari luar tidak bisa masuk dengan leluasa. Ya nanti diberi apa, monggo lah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya yang ahli. Karena saya tidak ahli, maka saya tanya nanti ini ben rasumu piye. Biar sejuk dengan sholat jamaah 1.200 santri. Karena kalau sholat terus kebes seperti habis main sepak bola itu yang mengganggu sekali. Maka ada santri-santri kita ya namanya baru lulusan SD, sholat sumuan begini. Jadi sing tengen keju begini ganti, yang kiri ganti. Dan basah semua. Tapi kalau ini yang kelas 4 ini sampai begitu, berarti nggak paham kalian. Belum lagi dulalah sholat-sholat jahar itu kadang imamnya panjang-panjang ya, maka imamnya itu nggak usah panjang-panjang. Kalau mau panjang nanti pas sholat sendirian 30 juz itu silahkan, 1 rakaat 1 juz itu silahkan ya. Ya mudah-mudahan nanti Allah berikan jawaban bagaimana mengkondisikan ini. Nanti akan ada 1.200 soalnya. Dan sholat jamaah ya serentak. Tidak ada sholat jamaah di pondok ini sif-sifan, itu nggak ada. Semua santri sholat jamaah serentak di sini. Mari Ustaz Ghazali kita teruskan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertunda. Ini sudah mau habis Desembernya ini. Pertanyaan tanggal 27 Februari 2022. Ya, sudah setahun ini. Ketika kita tidak disukai orang lain, orang tersebut marah, tidak mau menyapa dengan alasan yang tidak kita ketahui. Kita berusaha untuk menyapa, akan tetapi orang tersebut tidak mau membalas sapaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Terus saja menyapa ketika bertemu meskipun tidak dihargai, atau kita diam dengan alasan agar orang yang tidak suka tadi tidak tambah marah? Mohon pencerahannya, Ustaz. Mungkin saja yang panjenengan sapa tidak dengar, maka jangan suudon, terus kedepankan husnudon. Oh itu dengar Ustadz, wong saya di depannya kok. Saya datangi, saya salam, assalamualaikum, saya ajak salaman, tapi dia diam saja. Ya mungkin saja diam karena kebetulan sedang diuji oleh Allah, mungkin pendengarannya sudah berkurang. Nggak mungkin loh, kok nggak mungkin pribon. Kalau memang betul yang dipertanyakan, apa yang harus kita lakukan? Ingat pesan Nabi kita, kita ini hendaknya berusaha menjadi sebaik-baik manusia. Nabi kita berpesan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim kok mengenengke, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, lebih dari 3 hari.
yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, yang satu juga melengos berpaling, yang satu juga balas melengos juga berpaling. Itu namanya saling mendiamkan, dan itu tidak halal. Kalau tidak halal berarti apa? Haram. Maka pesan Nabi kita, wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam, dan orang yang paling baik di antara mereka yaitu siapa yang memulai dengan salam, memulai memberikan tegur sapa dulu. Lah kalau memang betul keadaannya seperti itu, saudara menyapa, yang disapa dengar tetapi sedang marah pada panjenengan, datang saja tanyakan, pangapunten, tunjukkan salah saya, kenapa panjenengan diam 1000 bahasa, apa salah saya mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan kepada panjenengan. Nah nanti kalau ketemu terus mulai salam terus, tiap ketemu assalamualaikum, perkara nggak dijawab urusan dia dengan Allah. Yang jelas kita ingin mengamalkan apa yang menjadi pesan Nabi, berusaha menjadi sebaik-baik manusia, yaitu memulai teguran, memulai tegur sapa, memulai memberi salam kepada orang yang mendiamkan kita. Silman qata'ak, sambunglah silaturahim orang yang memutus silaturahim denganmu. Itu perintah Nabi. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba jutak ngenengke, ditegur, diberi salam, tidak menjawab, dia malah memutus silaturahim, kita jangan ikut-ikutan. Kalau kemudian kita ikut-ikutan, oh ra kenal kowe rapaten, melu meneng, ikut mendiamkan, terus bedanya kita dengan yang mendiamkan apa? Lantas bedanya apa? Orang yang tahu itu tentu beda dengan orang yang belum tahu. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Lah kita tahu, orang Islam, orang ngaji itu tahu perintah-perintah Allah, perintah Rasulnya. Termasuk Nabi kita memerintah kalau ada orang yang memutus silaturahim, kamu jangan balas memutus, tetapi sambung, silman qata'ak. Itu perintah. Kalau ada lagi yang mengharamkan untuk memberi kita sesuatu, karena orang itu naik juta anyel, itu akan berimbas pada semuanya. Pertama nggak mau ketemu, yang kedua mengharamkan dirinya memberi sesuatu pada orang yang sedang dia diamkan. Oh, titenono. Titenono bahasa Indonesia apa? Ini loh yang kadang suruh menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu kesulitan. Titenono itu apa? Lihat saja, awas saja, kurang enak ya. Rasa dan paksanya kurang menyentuh. Titenono ya. Lihat saja. Aku nggak sudi memberi apapun padamu, pada fulan ini. Titenono, rasudi ngekei. Awalnya tidak mau ketemu, disapa tidak mau menjawab, meremen itu, berimbas ke yang lain-lain. Dia lantas mengharamkan dirinya untuk memberi sesuatu pada orang yang sedang diamkan.
Kalau ada orang yang seperti itu terhadap kita, maka jangan balas mengharamkan, tetapi malah jenengan datang beri dia sesuatu. Wa'timan haramak, beri pada orang yang mengharamkan untuk memberimu sesuatu. Kemudian wa'fu amman dzalamak, maafkan orang yang telah berbuat zalim padamu. Memaafkan kesalahan orang, memberi orang yang mengharamkan untuk memberi pada kita, kemudian menyambung orang yang memutus silaturahim dengan kita, itu perkara yang tidak mudah. Lawannya hawa nafsu itu. Biasanya kita akan mengatakan, lah pripun wong mriko ngenengke kula, lah kok sudimen kula sing ken nyelondoh kan itu. Nyelondoh, apa iki nyelondoh ini? Kok saya yang diminta untuk merajuk-rajuk? Biasanya kita akan begitu. Kalau kita seperti itu ya sama saja kita sudah. Itu perkara yang tidak mudah, perkara sulit. Oleh karenanya oleh Allah dikatakan sebagai salah satu ciri yang bertakwa. Berbuat baik pada manusia, menjadi pemaaf, tidak mudah marah, bisa menahan amarah. Ini kan ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa. Maka sesuatu yang sangat istimewa di hadapan Allah. Panjenengan tetap menegur. Kalau dia mengharamkan memberi, panjenengan datang berikan sesuatu. Kalau dia memutuskan silaturahim, jenengan menyambung. Ini satu hal yang sangat istimewa di hadapan Allah. Perkara tidak membalas tegur sapa, perkara pemberian panjenengan karena si anyel terus dibuang, ora sudi nampa kekekane wong kuwi terus dibuang, itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik, sebaik-baik manusia, dengan tidak membalas, ikut-ikutan mendiamkan, ikut-ikutan mengharamkan untuk memberi, dan juga ikut-ikutan tidak memaafkan. Kalau itu yang dilakukan, mal farq bainahu wa bainana, apa bedanya dia dengan kita? Ya sama saja gitu. Ya terus ditegur sapa. Ya ada lagi. Ustaz, saya punya tante yang tidak sholat dan tidak puasa dengan alasan sakit. Apakah kalau orang sakit itu boleh tidak sholat dan berpuasa, Ustaz? Itu lupa, sebentar. Ya. Itu tantenya mungkin belum tahu bagaimana cara sholatnya orang yang sakit. Orang yang sakit, separah apapun, seberat apapun sakitnya, selama masih sadar, dia kewajiban sholat. Selama akal pikirannya masih sadar, masih waras, dia masih punya kewajiban sholat. Adapun wudhunya bisa diganti dengan tayamum. Maka panjenengan beritahu tantenya, diajari cara sholat bagi orang yang sakit. Dulu Imran bin Husain ketika beliau sakit bawasir, apa sakit bawasir tiros? Bawasir apa? Ambeien. Apa ambeien? Bawasir.
bawasir ya. Jadi Imran bin Husain ketika dulu sakit bawasir pernah bertanya kepada Nabi tentang sholat, bagaimana tata cara sholatnya. Nabi kita bersabda, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan, jika berat sakitmu untuk sholat berdiri maka boleh sholat dengan duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala jambin, kalau dengan duduk pun juga berat maka sholatlah dengan berbaring. Jadi selama kita sakit, selama masih sadar, punya kewajiban sholat. Sholat ini kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Nah sekarang banyak kok orang yang nggak sakit ngaku Islam juga nggak sholat. Ada tidak? Bukan banyak, kalau banyak memang nggak sholat, manusia ini. Ada manusia ngaku Islam tapi tidak sholat. Ada manusia ngaku Islam tapi subuhnya jam 8. Subuh, duha disingkat subha. Padahal sholat ini hubungan kita dengan Allah, maka tidak boleh ditinggalkan. Ini petanda baik buruknya hubungan seseorang dengan Rabb-nya, dengan Allah. Itu sholatnya, dilihat sholatnya dulu. Kalau dia bertasahul mudah-mudah meninggalkan sholat, itu petanda hubungannya dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Orang yang hubungannya dengan Allah tidak baik-baik saja, dia pasti celaka, celaka dunia, celaka akhirat. Dan hal yang pertama nanti dihisab oleh Allah fi yaumil hisab, pada hari pembalasan nanti, pada hari perhitungan amal, itu tentang sholat. Maka sholat ini tidak boleh ditinggalkan selama kita sadar. Kalau dalam keadaan normal, sholat kita berdiri. Kalau sakit, boleh dengan duduk. Dengan duduk juga tidak mampu, boleh dengan berbaring. Agama kita agama penuh dengan solusi. Agama Islam ini bukan agama beban. Di setiap ada kewajiban syariat pasti akan ada solusinya bagi lil ma'durin, bagi orang-orang yang punya udzur. Akan ada solusinya. Orang kalau kondisi normal, dia mau sholat wudhu, tetapi kalau sakit solusinya boleh tayamum. Puasa, kondisi normal wajib puasa Ramadan. Kalau sakit maka ada rukhsah, boleh tidak puasa, tetapi mengganti di hari-hari selain bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sehingga puasanya boleh ketika tidak Ramadan, sakit boleh tidak puasa. Lah nanti kalau sudah sehat ganti puasa sejumlah yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan. Lah ini sakitnya menaun, sangat sulit diharapkan kesembuhannya, atau bisa sembuh tetapi menaun, proses kesembuhannya panjang. Agama juga punya solusi, bayar fidyah. Nah maka kalau tantenya sakit, dia Ramadan boleh tidak berpuasa. Nah nanti kalau sudah sembuh, dia ganti puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan itu, di hari-hari di luar bulan Ramadan. Kalau sakitnya, kalau sholatnya, dia wajib sholat selama masih sadar. Kalau belum tahu, lah itu kewajiban jenengan.
memberitahu tantenya, sholat dengan berdiri, kalau tidak bisa dengan duduk, kalau tidak bisa dengan berbaring. Ya, ada lagi. Saya seorang istri yang bekerja di pabrik, berangkat kerja dari pagi hingga sore hari baru pulang. Sebelum berangkat kerja, saya pun mengurus pekerjaan rumah terlebih dahulu. Bahkan ketika pulang kerja pun saya masih mengerjakan pekerjaan rumah lagi. Istirahat saya hanya ketika sholat, makan, dan tidur malam. Tapi suami sepertinya masih saja belum pengertian. Jangankan membantu saya cuci piring, satu saja tidak pernah. Bahkan menyingkirkan gelas atau piring yang setelah ia makan saja hampir tidak pernah. Pertanyaan saya, Ustadz, apa saya berdosa yang terkadang saya mengeluh sendiri dalam hati karena saya capek sekali, dan saya juga terkadang nangis sendiri dalam kamar ketika saya betul-betul merasa capek. Kami sama-sama warga ngaji, Ustaz. Terima kasih. Kalau ngajinya diamalkan, tentu tidak akan seperti itu. Maka ini para santri ini ya, kalian di sini dididik, makan dengan piringnya sendiri, dibersihkan sendiri, sisanya balung-balung itu dibuang di tempat sampah. Nanti kalau kamu sudah punya istri, jangan seperti suami ini ya. Kalau nanti sudah punya istri, jangan sekarang. Nanti liburan tanggal 21 pulang nembung bapak ibu mau nikah. Jangan nanti ya. Ilyas nanti ya. Ya, nanti kalau jadi suami, kewajiban suami dalam Islam dipenuhi. Kalau betul yang disampaikan seperti ini, mungkin saja suami ibu belum pirsa. Ibu nangis sendiri di kamar, suami ini mung batin. Suami tanya ke jenengan, "Enek apa to, Bu? Ada apa to, Dek, kok nangis? Apa yang membuat kau bersedih?" Nah, jenengan jawab, "Mboten nenten." Oh ya sudah, nggak ada apa-apa berarti gitu loh. Kalau tidak begitu, tetap diam saja, mingsat nangis terus. Nangis tidak menyelesaikan masalah. Kalau memang keadaannya seperti itu, ibu utarakan apa yang menjadi permasalahan kepada suaminya. Pangapunten Mas, manggilnya apa terserah jenengan lah. Kalau anak-anak sekarang itu kan manggilnya beb, gitu kan. Generasi milenial ini loh, pun manggilnya apa monggo. Pangapunten Mas, saya seperti ini, begini, berusaha untuk memenuhi kewajiban saya sebagai istri. Tapi saya kok merasa sangat letih sekali. Apa panjenengan tidak bisa membantu dalam pekerjaan di rumah tangga, setidaknya ikut membersihkan piring satu saja. Terus kemudian ya, itu dirembuk dengan baik. Nah, para suami jangan egois ya. Loh, ngresi omah, nyapu, ngepel, mumbah-umbah, nyuci piring itu tugasnya wong wedok. Itu urusanku, bukan urusan saya. Apa salahnya tuh kita para suami ikut membantu nyapu? Apa aib toh? Kan tidak aib. Nah, kalau kita egois seperti itu, kemudian istri membalas keegoisan suami,
Oh nggih sampun. Ya sudah, sekarang anak-anak ini silahkan jenengan sing nyusoni, silahkan jenengan yang mengandung. Istri kita kan lelah juga, sangat lelah. Kalau kita suami ini mengatakan sudah lelah karena mencari nafkah, istri kita ini juga lelah. Bahkan disebut oleh Allah wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah dalam mengandung keturunan kita. Jadi tidak hanya sebatas lelah, sudah lelah bertambah lemah. Maka kalau kita mau menjadikan lelah bekerja kita sebagai gaman, istri juga lelah. Kalau istri juga menjadikan lelahnya sebagai gaman, hancur rumah tangga itu. Tujuan dari pernikahan yang Allah tetapkan, sakinah mawaddah warahmah, tidak terwujud. Sudah mengandung 9 bulan 10 tahun 10 hari ya. 9 bulan 10 hari, lemah bertambah lemah, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, apalagi tidur tengkurap. Usia kandungan sudah 9 bulan, nggak bisa tidur tengkurap, lemah bertambah lemah. Ketika datang hari waktu untuk melahirkan, perang sabil itu toh nyawa. Kita kan para suami hanya bisa, ayo dik, semangat dik, semangat, pasti bisa, pasti bisa, tidak sakit kok, sing ngrasake aku ini. Kita para suami kan hanya bisa memberi support, tetapi istri kita mengaduh, merintih, itu perang sabil. Berapa banyak perempuan yang melahirkan, nyawanya tidak tertolong. Maka tidak heran ketika Nabi kita ditanya oleh seseorang, siapa yang paling berhak untuk kita berbuat baik, Nabi kita menjawab, ummuka, summaman ummuka, summaman ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali, summaman baru abuka, bapakmu. Bapak hanya sekali. Ini bukan berarti anak boleh tidak berbakti kepada bapak, bukan. Artinya kalau anak itu mau durhaka pada orang tua, ingat, ibumu telah mengandungmu, melahirkanmu toh nyawa, habis itu merawatmu, mendidikmu. Saat suami atau bapaknya pergi keluar rumah mencari nafkah, anak-anak ini sejak kecil, sejak dini dididik oleh ibunya. Di rumah diarahkan, dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan agama Allah. Ketika mau nyuapi anaknya, ibunya ngajari bismillah dulu. Ketika anak megang sesuatu mau makan dengan tangan kiri, ibunya yang mengajari untuk dengan tangan kanan. Ketika anaknya sakit, ibunya yang tercurah waktu, tenaga dan fisiknya untuk merawat. Tengah malam anaknya nangis, bapaknya dengar, ibunya kebetulan sedang sakit karena seharian lelah merawat anak, ngurusi kebersihan rumah, ngurusi suaminya juga, masakkan suaminya, mencuci baju suaminya, nyetrika baju suaminya. Tengah malam anaknya nangis, mungkin ngompol atau apa, mungkin haus. Suaminya dengar, dia hanya bisa teriak, suami yang tidak mau membantu istrinya. Kalau bu, anaknya nangis,
padahal istrinya sedang sakit. Yang datang juga ibunya, padahal ibunya sendiri sedang sakit. Kalau istrinya mbok nyuwun tulung panjenengan cepeng rumiyin, dulu kempongnya ada di sampingnya, aku wis kesel nyambut gawe. Nah istrinya jawab, kula nggih pun kesel ngerawat anak jenengan niki. Nah kalau itu dilakukan bubar itu sudah. Maka suami istri rumah tangga Islam, apalagi ini ngaji semua, diingat itu tujuan pernikahan yang Allah gariskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu. Nah, ini berulang kali ditanyakan dalam pengajian ini. Ini menandakan bahwa masih ada di antara kita, entah suami entah istri, yang belum memenuhi atau belum menunaikan kewajibannya dengan baik, hanya bisa menuntut haknya saja. Padahal kewajiban suami itu haknya istri, kewajiban istri haknya suami. Suami sebelum menuntut haknya, tunaikan kewajibannya dengan baik. Istri sebelum menuntut haknya, tunaikan kewajibannya juga dengan baik. Dengan begitu akan sakinah, mawaddah, warahmah. Coba diingat kembali itu. Ini untuk yang kesekian kali kita terangkan ayat ini. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.